Halo, selamat datang kembali di IAE Studio, segalanya tentang animasi. Berikut ini kita akan membahas kembali tentang alur film Tensei Chitara Slime Dateken. Langsung saja kita ke filmnya. Rimuru kemudian mengabsen murid satu persatu. Saat Rimuru menyebutkan nama, mereka tidak ada respon apapun, hingga Rimuru harus mengeluarkan ranga dari tubuhnya. Hal itu membuat mereka bersuara saat Rimuru mengabsen nama-nama mereka. Lalu Ranga memperkenalkan dirinya. Lalu Rimuru kembali memperkenalkan dirinya. Dia akan menjadi guru yang akan menggantikan Shizu. Rimuru kemudian memberi mereka tes. Pada awalnya mereka langsung menolak. Akan tetapi Rimuru menjelaskan tentang tesnya itu. Mereka pun sekarang berada di lapangan. Rimuru menyuruh mereka untuk mengalahkan dia dengan waktu 10 menit. Jika lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka mereka kalah, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian Rimuru menunjuk Roita untuk menjadi wasit, dan Kenya Misaki menjadi yang pertama untuk melakukan tes itu, dan mengambil pedang sebagai senjatanya. Pada akhirnya Misaki pun kalah. Selanjutnya Chloe Aubert, dan kemudian dilanjutkan oleh murid-murid yang lainnya. Akan tetapi semua murid kalah dan tidak bisa mengalahkan Rimuru. Rimuru kemudian menunjukkan topeng Shizu dan bercerita tentang janjinya. Semua murid pun akhirnya mempercayai Rimuru. Dengan warp portal yang diberitahu pesta, Rimuru mengunjungi trainee dan menanyakan tentang roh tingkat tinggi. Trainee pun langsung menjelaskan tentang roh tingkat tinggi itu. Di saat berada di kamar, Rimuru bangun dan melihat ada Shizu dan dia memberitahu Shizu untuk tidak khawatir. Sudah 1 bulan Rimuru mengajar murid-murid itu. Dalam waktu itu Rimuru mencari roh tingkat tinggi, tapi Rimuru belum menemukannya. Rimuru dan semua murid pergi untuk piknik. Sebelum makan siang, Rimuru mengajak mereka untuk bertarung. Murid-murid itu pun terkejut. Akan tetapi Rimuru memberikan hadiah bagi yang menang dalam pertempuran itu. Mereka pun jadi bersemangat. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, mereka tidak berhasil mengalahkan Rimuru. Akan tetapi Rimuru merasa mereka sudah bekerja keras. Maka dari itu Rimuru pun memberikan hadiahnya. Tiba-tiba muncullah Sky Dragon. Sky Dragon itu menuju ke kerajaan. Rimuru menyuruh Ranga untuk menjaga dan melindungi anak-anak murid itu, dan Rimuru memutuskan untuk pergi ke sana. Akan tetapi semua murid mengkhawatirkan Rimuru. Rimuru pun bergegas pergi menuju ke kerajaan dan menitipkan topeng Shizu. Sky Dragon mulai menyerang pertahanan di kerajaan itu. Akan tetapi muncullah Rimuru dan langsung mengalahkan Sky Dragon itu dalam satu serangan. Rimuru dan semua murid diundang ke kerajaan. Mereka menikmati makanan yang dihidangkan. Rimuru kemudian mengajak Mizolmil untuk pergi ke desa Rimuru untuk mengajarkan caranya berdagang. Mizolmil itu pun menyetujuinya. Seorang wanita membicarakan tentang roh tingkat tinggi dan habitat roh. Hal itu menarik perhatian Shizu. Rimuru kemudian memberikan tips kepada wanita itu, dan wanita itu pun langsung memberitahu tempat habitat roh. Di sebuah negara di perbatasan utara yang bernama Ulgracia, terdapat Taman Alam Ung. Rimuru dan anak-anak itu pun sampai di habitat roh. Rimuru kembali berjanji kepada Shizu untuk menyelamatkan semua anak itu. Rimuru dan murid lainnya kemudian sampai di sebuah pintu. Rimuru menduga kalau di belakang gerbang itu habitat roh. Rimuru menyuruh Ranga untuk menjaga dan melindungi semua anak-anak itu. Saat masuk ke dalam pintu tersebut, Rimuru dan yang lainnya mendengar suara. Lalu muncullah cahaya. Rimuru dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanannya. Mereka berjalan di atas jalan yang bercahaya. Lalu muncullah robot besar berwarna pink. Robot itu pun menghalangi dan menyerang Rimuru. Akan tetapi Rimuru dapat menghindar dari serangannya. Rimuru kemudian kembali menyerang robot itu, dan pada akhirnya Rimuru yang memenangkan pertempuran itu. Lalu tiba-tiba muncullah peri kecil. Peri itu adalah salah satu dari 10 Raja Iblis Perkasa, peri Labirin Marimis. Lalu peri itu mengenali Rimuru si slime yang menjadi pemimpin hutan Jura. Rimuru pun membenarkannya. Rimuru kemudian merubah dirinya menjadi slime. Semua murid pun bermain dengan cahaya kecil yang terbang, sedangkan Rimuru mengobrol dengan peri itu. Rimuru lalu meminta satu permintaan kepada peri itu. Rimuru memberikan tawaran kalau peri itu bisa membantunya, maka dia akan membuatkan satu golem untuk peri itu.
Rimuru kemudian menceritakan kondisi anak-anak itu tanpa menutupi apapun. Rimuru meminta agar roh tingkat tinggi merasuki mereka dan mengontrol energi mereka. Itulah alasan Rimuru pergi ke habitat roh itu. Lalu tiba-tiba peri kecil itu mengaku kalau dirinya adalah roh tingkat tinggi itu. Rimuru pun terkejut mendengarnya. Kemudian peri kecil itu menceritakan semuanya. Lalu Rimuru meminta untuk diantar ke habitat roh. Lalu peri kecil itu menyetujuinya untuk membantu Rimuru dan yang lainnya. Dengan bantuan peri, Rimuru dan yang lainnya sampai di habitat roh. Gail kemudian menjadi yang pertama untuk memanggil roh. Akan tetapi roh yang terpanggil itu adalah roh tingkat rendah. Rimuru kemudian mengatur rencana untuk membuat roh tingkat tinggi. Gail pun akhirnya berhasil. Semua murid pun berhasil untuk mendapatkan roh tingkat tinggi. Mereka kemudian bermain dengan peri-peri itu. Dan sesudahnya Rimuru mengganti golem milik peri Ramirez yang sudah dia rusak. Yuki kemudian bertemu dengan Rimuru dan berterima kasih kepadanya. Rimuru kemudian memberikan komik yang sangat banyak kepada Yuki. Karena urusannya telah selesai, Rimuru dan Ranga harus pergi berpamitan kepada semua murid. Perpisahan itu membuat semua murid sedih. Rimuru pun memeluk mereka dan menitipkan semua murid itu kepada Yuki. Sebelum pergi, Rimuru memberikan topeng peninggalan Shizu ke Klo dan memberikan juga yang lainnya hadiah. Rimuru dan Ranga kemudian pergi. Sementara itu, di posisi lain, seorang wanita yang terluka memanggil seorang pria dan meminta untuk membunuh seseorang dan bayarannya adalah jiwa si wanita itu. Pria itu pun setuju. Kerajaan Piltwood dari negara ini yang mendapat hutan juara. Shizu menerima permintaan darurat dan datang. Permintaan tersebut adalah menaklukkan demon yang bangkit. Shizu kemudian masuk ke dalam kerajaan itu. Dia bertemu dengan temannya yaitu Chogar. Sang menteri kemudian datang dan memberitahu kabar buruk tentang kematian dua sayap perak. Semua pun terkejut mendengar kematian dua sayap perak itu. Menteri itu memaksa mereka untuk semua yang ada di sana untuk membunuh demon itu. Kemudian menteri itu hanya memberitahu tujuan dari bangkitnya demon, yaitu untuk mengambil mayat tubuhnya yang diawetkan untuk dibangkitkan sepenuhnya. Tiba-tiba satu orang dari mereka ingin melarikan diri. Pengawal pun langsung menyerang dia. Akan tetapi dari dalam tubuh pria itu lalu muncullah laser dragon. Kemudian pengawal menyuruh mereka untuk tetap membantu mengalahkan demon agar nasib mereka tidak seperti pria tadi. Tiba-tiba muncullah pria berjubah. Pria berjubah itu menarik perhatian semua orang yang berada di sana. Pria berjubah itu menuduh menteri yang memanggil laser demon itu. Tujuannya untuk mempericu dan membuat panik keadaan. Pria berjubah itu ingin membunuh semua orang yang ada di sana untuk menemukan demon. Akan tetapi Shizu menghalanginya. Shizu kemudian memperkenalkan dirinya dan menghalangi pria berzubah itu untuk membunuh semua orang. Pria zubah itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah Kuro. Kuro kemudian mulai menyerang Shizu. Akan tetapi serangannya tidak mempan untuk Shizu. Shizu lalu menyerang Kuro dan terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Kuro ternyata adalah seorang demon. Setelah merasa kekuatannya tidak sebanding dengan Shizu, Kuro pun kabur dan menghilang. Semua orang yang ada di sana memuji kemampuan Shizu. Shizu kemudian teringat kembali tentang demon primordial yang pernah dia tanyakan kepada Raja Iblis. Lalu tiba-tiba ada seorang pria. Dia memberitahu kalau Raja ingin bertemu dengan Shizu. Di perjalanan menuju Raja, pria itu memuji pertarungan yang telah terjadi tadi dan memuji kemampuan yang dimiliki oleh Shizu. Kemudian mereka menuju bawah tanah, tempat mayat demon. Akan tetapi Shizu merasa aneh karena dia tidak melihat pria itu di tempat tadi dan bertanya kenapa dia bisa mengetahui pertarungan itu. Di saat masuk ke dalam ruang bawah tanah, Shizu kemudian bertemu dengan menteri dan bertanya tentang satu orang yang sedang duduk. Apakah itu raja? Tiba-tiba pria yang menyuruhnya itu duduk di tengah-tengah menteri. Shizu pun terkejut. Ternyata pria tadi adalah raja bernama Ortos. Ortos adalah juara kesatria kekaisaran. Ortos ingin merebut topeng dari Shizu dan berniat untuk membunuh Shizu. Shizu kemudian mulai menyerang Ortos.
Akan tetapi, Orthos bisa menahan serangan Shizu. Orthos kemudian memancarkan cahaya merah. Dia berkata kalau dirinya adalah Jenderal Demon tingkat tinggi. Orthos kemudian langsung menyerang Shizu. Di saat dia akan membunuh Shizu, tiba-tiba muncullah seorang pria. Dia adalah Kuro. Orthos kemudian melepaskan Shizu dan menghampiri Kuro. Kuro berhasil membunuh kesatria kerajaan itu. Hal itu membuat menteri marah dan terus mengancam Kuro. Akhirnya Kuro membunuh kedua menteri itu dan langsung menyerang Orthos. Dia membunuh Orthos dan menghancurkan jiwa Orthos agar Orthos tidak bisa bangkit kembali. Demon yang menguasai kerajaan Pildu telah dimusnahkan. Kematian raja dan menteri semua itu dikatakan merupakan perbuatan demon Kuro. Dikatakan juga bahwa Kuro dikalahkan oleh Shizu. Shizu pun akhirnya berpamitan dengan Chauger temannya. 黒は後にリムルに召喚され名をもらうことになる。